Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirni fiddin wa alimni at-tawil. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkannya tafsir Al-Quran. Amin. Baiklah, ibu absen dulu ya. Abdul Fahri, hadir bu. Al Faruq, hadir bu. Arif Maulana, tidak hadir. Fatan Al Ghifari, hadir bu. Dafa Arya, hadir bu. Henry, hadir bu. Irwan Arif, hadir bu. Ismi Az-Zahra, hadir bu. Laila Salsabila, hadir bu. Muhammad Agung, hadir bu. Muhammad Arif, hadir bu. Muhammad Faiz, hadir bu. Muhammad Haikal, hadir bu. Muhammad Safi, hadir bu. Nur Hasifa, hadir bu. Norma Anggraini, hadir bu. Nur Alia Dania, hadir bu. Rindu Nanda, hadir bu. Rodiatun Mardia, hadir bu. Sri Lestari, hadir bu. Suci Mayangsari, hadir bu. Tasha Daniati, hadir bu. Yoga Apridio, hadir bu. Oke. Alhamdulillah untuk hari ini. Sebelum ibu memulai pelajaran, ibu kondisikan kamu duduk yang rapi. Apa yang ibu nanti akan sampaikan tolong didengar, dan nanti kalau ada pertanyaan boleh kamu mengajukan tangan. Sebelum memulai pembelajaran, ibu mau bertanya dulu. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sahabat? Siapa yang tahu? Oke, sahabat adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan hati akrab dengan seseorang. Ya, itu versi menurut arti sahabat menurut Abdul Fahri. Ya. Yang kedua, apakah kalian tahu apa itu sahabat Nabi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Safi. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW yang beriman kepadanya dan memiliki hubungan dekat dengannya.
Sahabat soleh, Dengarkan, perhatikan. beliau digantikan oleh para sahabat dalam kehidupan Islam. Sahabat-sahabat tersebut mendapatkan gelar Rasyidin, artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi yang baik dan bijaksana dalam pemimpin. Mereka adalah Abu Bakar Rasyidin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang Abu Bakar Rasyidin. Mari kita mengenal Abu Bakar Rasyidin. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Lahir di Kota Mekah kurang lebih 2 tahun kemudian setelah Hijrah. Beliau mendapatkan nama Abu Bakar karena keturunannya yang terkenal oleh bangsa Quraisy. Kemudian dia diberi juga gelar Rasyidin karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Keteladanan Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Masa pemerintahan sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu antara tahun 623 sampai 524 Masehi. Adapun cita-cita beliau yang perlu kita teladani, beliau merupakan pemimpin yang tegas. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang murtad atau keluar dari agama Islam. Beliau juga bersikap adil dan bijaksana. Beliau bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan, dan membantu terhadap orang yang lemah. Prestasi kekhalifahan Abu Bakar Rasyidin. Selama memimpin, Abu Bakar Rasyidin memerangi kelompok pembangkang. Ada sekelompok orang yang beriman menyatakan keluar dari Islam. Mereka juga berani mengaku sebagai nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzdzab, dan Ulaikha. Modifikasi Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di tengah kawasan Abu Bakar. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Beliau menunjukkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan anggota. Abu Bakar Rasyidin menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pemerintahan, melakukan perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Utsman bin Said bin Khalifah. Khalifah Abu Bakar juga merencanakan penyebarannya ke wilayah Perkaisaran Persia dan Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Meneladani Abu Bakar Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keteladanan yang dapat kita tiru dari sahabat Abu Bakar, Di antaranya dan kecintaannya kepada Rasulullah tentang cerita Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa mengikuti sunnahnya. Selebihnya nanti kamu bisa baca tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq di buku kamu halaman 200.
kita harus semangat dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan kamu senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Dari tayangan video tadi dan bacaan yang dari buku kamu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin menurut kamu? Dan siapa saja sahabat Rasulullah yang tergolong ke dalam Khulafaur Rasyidin? Sahabat Nabi yang Khulafaur Rasyidin tadi ada berapa? 4. Siapa saja? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Abi Thalib. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, mempercayai ajarannya dan meninggal dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi membantu dakwah dan perjuangannya. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Empat sahabat Nabi yang menjadi khalifah tadi, yang kamu sebutkan 4 tadi ya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat tersebut mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi yang arif dan bijaksana dalam memimpin. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat sahabat tersebut mendapatkan gelar. Sahabat yang pertama yaitu kita bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir di kota Mekah lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah. Pada tahun 573 Masehi, Abu Bakar lebih muda dibandingkan Rasulullah karena Rasulullah lahir tepat pada tahun Gajah 571 Masehi. Beliau diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah karena sikapnya yang memberikan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ketika yang disampaikan kepadanya. Abu Bakar adalah sahabat yang sangat dekat dan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan masa pemerintahan selama 2 tahun, yaitu 632 sampai 634 Masehi. Ketika menjadi khalifah, beliau sangat tegas dalam mempersatukan umat Islam yang kehilangan panutan ketika Rasulullah SAW wafat. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi
Allah. Yang kedua, keteladanannya itu ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Sebagai pelajar harus semangat dalam belajar. Kamu harus semangat dalam belajar karena kamu masih seorang pelajar. Belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Yang ketiga, keberaniannya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berani menerima kebenaran dari orang lain, berani mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak teman untuk belajar bersama, merupakan satu keberanian di jalan Allah. Itu 3 keteladanan yang dapat ditiru dari Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yang keempat, kepeduliannya kepada kaum duafa. Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Dengan kelebihan harta yang kita miliki, mari kita saling membantu. Kalau kita membantu itu tak harus kaya, walaupun dengan hal yang sedikit, kita bisa membuat orang senang. Tak harus banyak, tapi selalu. Okey, yang terakhir, kebijaksanaan dalam menanggapi masalah. Setiap masalah harus kita hadapi dengan senang. Jangan jadi buat pikiran kacau. Buat kita jadi stres. Tapi hadapi semua masalah itu dengan tenang. Dengan hati dan pikiran yang tenang, dengan setiap masalah yang akan kita temukan solusinya. Ketika melihat teman kita yang sedang bertengkar, mari kita selesaikan dengan bijaksana dan damai. Itu salah satunya. Jadi dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang tak jelas atau mau bertanya? Ada pertanyaan? Dah jelas semuanya? Kalau rasanya kamu sudah jelas, untuk lebih memperjelasnya lagi, nanti Ibu akan memberikan pekerjaan kerja kelompok. Nanti kamu kelompoknya yang sesuai dengan tempat duduk kamu saja. Kamu mengerjakan LKPD sesuai dengan membuat poster berupa posternya itu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ambil LKPD ini. Kamu bagikan 3 kelompok. Di situ ada 3 kelompok. Kamu mengerjakan, nanti kamu jawab pertanyaan yang ada di dalam itu. Yang pertama itu kelompoknya, yang kelompok pertama mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelompok kedua, kelompok kedua tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kelompok ketiga tentang meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Ada pertanyaan lagi tentang kerja kelompok? Dan nanti kamu jawab LKPD yang ada ditulis nama dan nama-nama teman kelompok kamu. Perbuatan, peralatan yang untuk menggambarnya. Peralatan kerja bersama-sama. Ada pertanyaan? Tak faham? Buat 10. Siapa aja tulis nama. Tulis nama kelompoknya dulu.
Nah, gambar. Sesuai dengan yang ibu bilang tadi. Kalau kelompok ini tentang meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Kamu gambar cantik-cantik. Sesuai dengan versi kamu. Nah, ibu kasih waktu 20 menit. Ibu kasih waktu 25 menit ya. Nanti kamu presentasikan ke depan kelas. Satu kelompok cukup 1 orang saja. Ya. Nah, silakan bekerja. Keluarkan apa sprayer nah ya. Catat catat nama semuanya berarti 96 ya. Yang kamu akan di ruang kecil buat kita sedikit ya. Kasih nama dulu. Nanti ketemu tentang ya. Jangan lupa nama kelompok.
Dapat tuh 15 menit ya. 15 menit lagi kamu membuat sensasi guys.
Udah siap semuanya? Oke. Udah? Boleh kamu tampilkan perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya menceritakan tentang mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang paling utama. Beliau adalah laki-laki pertama yang menerima kepada Allah dan Rasulnya. Beliau juga yang selalu setia menemani Rasulullah dan membenarkan perkataan Rasulullah. Seperti apakah tuntutan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang penuh perjuangan itu? Apa saja yang beliau lakukan saat menjadi Khalifah pertama kaum muslimin? Baiklah, itu persentase dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi teladan baik, pemimpin harus menjadi teladan dalam kesabaran, kebijaksanaan, dan ketegasan dalam menjalankan tugasnya. Oke, baik. Itu dari kelompok 2. Nah, dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya menyampaikan tentang meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah Abu Bakar selalu mendampingi Rasulullah dan menggabungkan para anggota kafir Quraisy. Dia pula yang mendampingi Rasulullah dalam suatu saat kaum kafir Quraisy membunuhnya. Abu Bakar mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Rasulullah. Alangkah sudahnya Abu Bakar karena jasa besarnya tersebut kisahnya diabadikan di dalam Quran. Oke. Dah? Alhamdulillah, itulah persentase dari 3 kelompok tentang mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Biar lebih semangat, kita belajar nyanyi dulu ya tentang 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Ya, nyanyi bersama-sama. Nah, biar semangat. Empat khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Empat khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Rasulullah. Empat khalifah sahabat
Lagu 4 Khalifah Sahabat Rasulullah. Dari penjelasan LKPD yang dah kita buat kelompok tadi, ada yang belum paham atau bagaimana? Boleh bertanya dengan itu. Yang belum paham, yang pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang sudah yang belum paham atau sudah jelas semuanya? Jelas? Jadi, baiklah, nanti Ibu akan membagikan lembar soal, ya. Soal itu tentang Khulafaur Rasyidin tadi, ya. Pokok pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar. Nah, lembar ini satu orang, satu kamu menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam ini, ya. Kasih nama. Ada lagi? Nah, kamu jawab pertanyaan yang di dalam itu sebanyak 5 pertanyaan. Ibu kasih waktu 20 menit, ya. Nah, nanti selesai menjawab, kamu kumpulkan lagi ke depan hasil dari ini. Jangan lupa kasih nama. Kalau yang tak jelas, nanti Ibu jelaskan. Nanti yang pertanyaan itu kalau kurang jelas, tanya, ya.
Dah? Dah. Dah? Kumpulkan dulu. Hah? Dah? Baiklah. Dari hasil pembelajaran kita hari ini ya, tentang sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar. Dari penjelasan dan soal yang telah kita pelajari, kita jawab bersama-sama. Ada kesimpulan. Siapa yang bisa berkesimpulan? Yang pertama, ayat. Apa itu? 4 sahabat Nabi yang bergelar Khulafaur Rasyidin adalah 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Utsman bin Affan, 3. Umar bin Khattab, dan 4. Ali bin Abi Thalib. Ya, mantap. Ya, itulah 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang keempat sahabat Nabi itu. Ya, terima kasih untuk Syafiq. Tepuk tangan untuk Syafiq. Okey. Siapa lagi yang bisa buat kesimpulan yang kedua? Ya, mantap Farouk. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang diberi petunjuk. Ya, Khulafaur Rasyidin adalah seorang pemimpin yang diberi petunjuk. Ya, mantap. Farouk, tepuk tangan untuk Farouk. Dan yang ketiga, siapa yang bisa lagi? Ya, cepat. Kita meneladani perilaku terpuji Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Yang ketiga, kesimpulannya yaitu kita meneladani Khulafaur Rasyidin ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah 3 kesimpulan yang kita pelajari untuk Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Tepuk tangan untuk Syifa. Dan nih, bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit?
dari materi tadi? Ya, apa? Nomor 3. Tentang Oke. Yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Tengok dulu. Dan apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Oke. Kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Pada siapa? Pada guru. Ya. Dan terakhir, jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? 3. Oke. Dan baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini tentang Abu Bakar As-Siddiq cukup sampai di sini, dan selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang kisah Utsman bin Affan dan Utsman bin Khattab. Oke? Ya, Utsman bin Khattab. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.